321 WNA diamankan Barreskrim Polri dalam kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di Hayamuruk, Jakarta Barat. Para WNA tersebut akan dibawa ke imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 321 warga negara asing yang terlibat dalam kasus judi online jaringan internasional akan digiring keluar dari lantai 21 Tower Hayamuruk, Jakarta Barat oleh Barreskrim Polri. Mereka akan dibawa ke sejumlah kantor imigrasi menggunakan 7 bus. 150 dititipkan ke Direktorat Imigrasi Pusat dan 21 lainnya dititipkan ke kantor imigrasi Jakarta Barat. 275 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sisanya masih menunggu pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Dari penangkapan ini masih belum bisa dipastikan apakah mereka bagian dari otak jaringan atau hanya sekedar pelaku dan pelaksana. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait 321 WNA yang terlibat kasus judi online, kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Edo Yoga. Edo, apa saja perkembangan kasus WNA yang terlibat judi online hingga saat ini? Silakan. Iya, selamat petang Samuel dan juga pemirsa. Untuk perkembangan saat ini terkait dengan para pelaku sindikat judi online jaringan internasional, memang dari Barreskrim Polri ini telah mengalihkan para pelaku untuk menuju ke rumah detensi keimigrasian yang terbagi menjadi 2 tempat, yakni yang berpusat di Kuningan, Jakarta Selatan dan juga yang berada di Jakarta Barat. Tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini para pelaku telah diturunkan dari gedung lantai 20 dan 21 di gedung perkantoran Hayamuruk, Jakarta Barat, kemudian diarahkan menuju bus-bus yang sudah disediakan. Setidaknya ada 7 bus yang disiapkan oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini memang dari para pelaku ini sudah tidak berada lagi di gedung perkantoran Hayamuruk, namun sudah dibawa sepenuhnya ini ke rumah detensi keimigrasian untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan pelanggaran keimigrasian. Namun kalau dilihat situasi saat ini memang dari pihak Brimob atau pihak kepolisian masih terus berjaga untuk melakukan penjagaan di sekitar wilayah perkantoran di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Nah, Samuel, ini menjadi update terbaru. Kalau tadi disebutkan memang ada 321 warga negara asing yang terlibat sindikat judi online jaringan internasional, tapi kalau berdasarkan perkembangan terbaru tadi disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri bahwasannya dari 321, satu diantaranya merupakan warga negara Indonesia, yang artinya untuk sindikat ini 320 merupakan warga negara asing, lalu satunya ini adalah warga negara Indonesia. Nah, 320 ini telah dititipkan ke imigrasian untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan pelanggaran keimigrasian. Kemudian satu warga negara Indonesia ini akan dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan penindakan ataupun pendalaman lebih lanjut. Terkait dengan bagaimana peran-peran dari masing-masing pelaku, ini memang masih dilakukan pendalaman karena memang ada berbagai peran yang dilakukan oleh para pelaku, mulai dari ada yang menjadi operator, ada yang menjadi customer service, telemarketing, dan lain sebagainya. Bahkan dari Barreskrim Polri ini juga akan mengusut tuntas terkait dengan siapa yang mendalangi ataupun mensponsori para pelaku untuk bisa melakukan sindikat judi online di Indonesia. Bahkan kemudian dari Polri ini juga akan mengungkapkan dan juga mengusut terkait dengan penyewaan tempat mereka melakukan sindikat ini. Yang artinya gedung perkantoran ini juga akan dilakukan pengusutan, mulai dari siapa yang melakukan penyewaan, kemudian juga karena diketahui mereka para warga negara asing dan juga satu warga negara Indonesia ini memang sudah beroperasi kurang lebih 2 bulan. Sementara dari informasi sementara begitu bahwa warga negara asing ini menggunakan visa holiday atau visa wisata, yang mana kita ketahui ini memang masa berlaku mereka hanya 30 hari, namun karena masa operasi sudah lebih dari 30 hari yang diketahui sudah 2 bulan, artinya ini ada pelanggaran keimigrasian, sehingga memang dari para warga negara asing ini akan dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan pelanggaran keimigrasian, lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan izin tinggal dan lain sebagainya. Untuk kemudian peran dari warga negara Indonesia ini disebutkan juga memang memiliki riwayat sebelumnya pernah bekerja di Kamboja, kemudian melakukan
bergabung bersama dengan para sindikat warga negara asing yang kemudian ini kalau informasi sementara warga negara Indonesia ini berperan sebagai telemarketing atau customer service begitu di dalam sindikat ini. Namun lagi-lagi bahwasanya ini akan dilakukan pendalaman. Nah, terkait dengan untuk jumlah tersangka dalam kasus ini memang masih dilakukan pendalaman. Sejauh ini 275 pelaku memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan ada tersangka tambahan, mengingat bahwasanya proses penyidikan kemudian juga pendalaman masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara itu semua yang dapat kami laporkan kepada Anda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Edo atas informasinya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali.